Ya, kembali lagi dengan saya Tevilius. Pada video kali ini kita akan belajar dari salah satu fingerstylist yang mungkin gak terkenal di dunia per-YouTubean, yaitu Ivan Electrica. Nah, kalau saya berani katakan ini adalah salah satu yang permainan fingerstylistnya itu ciamik banget dan sangat manis kalau boleh ngomong murid Bang Alip yang udah lulus kayaknya. Ya kalau misalkan dikatain sama dengan Bang Alip ya. Tapi kalau saya rasa skill gitar orang itu sebenarnya ya bisa dibilang jago dan gak jago, tapi kalau misalnya dia sudah aransemen fingerstyle sendiri itu adalah sebuah ciri khas yang gak bisa kita ngomong ini jago ini dan segala macam. Bisa aja kita lebih struck aransemen yang ini dan juga kita lebih struck aransemen yang ini. Jadi ya menurut saya oke lah, cuma sebatas sebutan aja gitu ya murid Bang Alip. Oke, pada video kali ini kita akan belajar dari Ivan Electrica yang dia itu cover Fly Me to the Moon. Nah, jadi kalau kita lihat si channelnya, dia itu mengcover beberapa lagu juga dan juga fingerstyle. Udah di-subscribe ya. Kadang-kadang netizen itu kalau nggak di-subscribe, cuman react doang nggak usah di-subscribe. Ini udah di-subscribe. Jadi dia udah nggak aktif kira-kira setahun yang lalu. Dan kayaknya dia juga udah ada pengalaman manggung juga, terus ada main gitar listrik. Kayaknya juga jago juga nih main gitarnya. Tapi kita akan fokus ke Fly Me to the Moon karena baru-baru kemarin saya juga cover Fly Me to the Moon dan lihat-lihat orang lain tuh cover Fly Me to the Moon gimana sih. Dan ini salah satu permainan fingerstyle Fly Me to the Moon yang saya berani katakan sangat-sangat manis. Sangat-sangat manis. Kenapa sangat manis? Nanti kita akan cek aja. Oke, kita akan langsung aja lihat dulu permainan dia seperti apa. Kita langsung aja. Intronya aja udah manis banget. Harmonic bending. Harmonik lagi. Enak banget. Cepet banget slide-nya. Bendingnya pas banget. Oke, harmonik lagi dikeluarin. Ya, part ini saya paling suka sih. Walking bass-nya keluar. Ais. Luar biasa. Ais. Santai lagi kita setelah menahan nafas ya tadi ya. Bending harmonik. Mantap sekali, ditutup dengan C9 ya kalau nggak salah. Luar biasa dari
Ivan Electrica. Sangat-sangat bravo ya. Oke, tenang saja, kita bukan hanya mereact, tapi juga kita akan belajar ya dari beberapa teknik yang dia keluarkan. Sebelum nantinya ada yang saya mau katakan, saya greget ya ketika melihat views-nya segini dibandingkan dengan nantilah nanti aja di menit-menit terakhir lah. Oke, pertama-tama kalau misalnya kita lihat intronya, dibuka dengan sangat manis sekali. Oke, kalau kita lihat ya, intronya tuh kayak chordnya tuh sebenarnya kalau dibunyiin sendiri tuh kayak nggak masuk, tapi dia bisa berhasil dari yang ini. Ini bentuk chordnya sama semua ya. Langsung dimasuk ke D minor 7, ke G per G-an ini. C minor 9 langsung masuk lagi. Aduh, K minor 7. Kenapa saya katakan sangat manis? Enak banget gitu. Bukan sangat manis itu ya diabetes, bukan. Bukan yang manis ke berlebihan gitu, bukan. Tapi manis yang sangat manis kayak apa ya? Kayak minuman soda yang kita suka gitu. Manisnya kan pas dalam tanda kutip, meskipun itu sangat banyak ya. Enak banget gitu. Lagi panas-panas gitu kan ya, kita minum minuman soda yang sangat gitu. Talk chair banget rasanya. Nah ini harmonic bending. Udah harmonik terus di bending sama dia. Terus nadanya tuh enak banget pas dia nada ke bendingnya ya. Lanjut. Saya skip ya. Kita mau coba ke bagian yang harmonik lagi. Jadi harmonik yang tadi itu kan cepet ya. Itu sangat susah loh. Dengan penempatan tangan kanan dan juga tangan kiri harus cepat pindahnya. Dia bunyikan sekitar 4 nada ya di harmonik. Cepat lagi. Luar biasa. Ini yang saya sebut part saya paling suka itu. Kenapa? Ini kan kalau bisa kita dengar, ini dari bagian first ref kalau nggak salah. Terus bagian ke bait lagi. Dia nggak kosong. Kalau kita cover fingerstyle itu cuma diisi chord kelimanya aja ya, atau ya mungkin cuma beberapa petikan. Tapi ini diisinya lagi-lagi dengan sangat manis. Improve melodinya itu sangat manis. Masuk pas gitu. Pas. Sangat manisnya itu pas, Bu. Ya, yang tadi saya katakan bukan diabetes. Sangat manisnya itu pas. Jadi enak banget pada saat dia improve melody di bagian itu, dia pakai bassnya ya. Jadi kita bisa belajar dari dia di seling-selingin, misalkan kita pengulangan part, kita bisa selipin improve melody yang seperti ini. Meskipun cuma kelihatan sederhana ya, nggak usah yang terlalu speednya kayak jadi kita keriting gitu, nggak usah. Tapi asal improve melodinya tepat dan juga momennya tepat. Lanjut. Iya. Ini lagi. Kalau misalkan kita biasanya dari fret yang rendah kan ya ke fret yang tinggi, fret rendah di sini, fret tinggi di sini, itu biasanya itu kosong gitu. Maksudnya kosong itu ya paling langsung ke fret tingginya. Nah ini dia bisa isi dengan yang tadi di sini ya. Balik lagi, harmonik lagi. Jadi kita bisa isi misalkan pada saat kita mau misalkan di sini C, terus kita mau di sini F, kita bisa di sini chord misalkan selingan, misalkan kayak E minor atau D minor yang masuk dengan perpindahan chordnya dan juga lagunya ya. Kalau misalkan asal masukin ya nggak akan enak kayak dia. Oke, lanjut, kita coba langsung ke walking bass-nya ya. Nah ini. Oke, bisa pelajari dari walking bass itu ada 3. Yang pertama, walking bass itu susah. Yang pertama langsung bilang enggak. Yang pertama adalah menjaga konsistensi
si pindah bassnya ya. Mungkin yang pertama kita harus juga aransemen bassnya itu kita kemana aja. Jadi nggak asal apa sih namanya, nggak asal langsung pindah-pindah bass itu nggak semudah itu gitu. Yang seperti dilihat ini, oh langsung bass gini nggak bisa. Yang kedua itu adalah yang tadi konsistensi tempo daripada bassnya. Waka patu, waka patu, waka patu, waka pat. Nggak pernah miss daripada tempo yang seharusnya. Jadi tu waka pat. Waka patu waka pat. Kadang-kadang kalau kita main fingerstyle aja suka lari-lari kan temponya. Kalau misalnya kita genjreng atau petikan suka lari-lari aja kan temponya. Apalagi nih bassnya harus sesuai. Yang ketiga adalah menggabungkan antara melodi dan juga si bassnya. Kenapa susah? Karena bassnya kan itu jalan dulu ya. Tu waka pat, tu waka pat. Nah, terus dia harus main melodinya. Kadang-kadang melodinya itu nggak pas di ketukan kedua, nggak pas di ketukan ketiga. Jadi dia itu harus nyesuaiin si bassnya itu, si melodinya itu sama bassnya. Jadi kan bingung ya, otaknya itu kayak terbelah menjadi tiga kan ya. Bass, melodi, petikan. Dan yang keempat, adalah posisi tangan kiri. Nggak semudah itu kita menemukan posisi tangan kiri itu yang nyaman, yang tepat antara bass dan juga melodi. Nggak semudah itu. Jadi aransemen walking bass itu menurut saya yang bisa dikatakan sulit. Karena kita harus mikirnya banyak tuh. Itu bisa kayak gitu, bassnya di mana seharusnya, melodinya di mana. Jadi tangan kirinya itu benar-benar harus dipikirkan. Tunjuk saya di mana, melodi saya yang mau apa sih namanya, yang jalan itu yang mana. Misalkan saya bassnya telunjuk, berarti melodi saya mana nih yang nyampe. Kalau misalkan bass saya jadi kelingking, melodi mana nih, telunjuknya pakai telunjuk, pakai jadi tekan, pakai jadi manis kah? Kebayang ya kalau dia bikin tabnya ya. Oke, jadi itu untuk walking bassnya. Ini baik lagi ya. Nah ini saya mau coba intronya. Nah ini intronya tuh kayak lagunya BCL kalau saya ingat ya. Nah. Saya agak lupa. Kalau mungkin kalian bisa komentar di bawah kira-kira lagu apa yang mirip kayak gini ya nadanya ya. Outronya itu sangat manis sekali. Sama ini nih. Tuh ada dredeg. Itu sebenarnya kalau kita pikir kayak apa sih, cuman ya paling kayak bunyiin senar gitu di mute, tapi kalau di momen yang tepat dan juga di waktu yang tepat, momen dan waktu kayaknya sama ya. di perpindahan transisi mana yang tepat ya, jadi kedengarannya enak banget, manis banget. Ini ditutupnya dengan sangat-sangat luar biasa, meskipun bukan dengan chord yang aneh, meskipun bukan dengan aransemen yang bisa dikatakan sangat heboh gitu. Sangat manis. Kebanyakan kata manis mungkin jadi manis juga lihat video ini kalau kalian makan nasi. Nasi emang manis sih. Jadi dia seharusnya tutupnya di A minor 7 atau C mayor 9, tapi dia tutup di C9. Jadi banyak-banyaklah kalian bereksperimen dengan chord-chord yang tidak seharusnya di lagu itu, tapi sesuai dengan lagunya. Aneh ya, tidak di luar daripada chord lagu itu, tapi sesuai dengan lagunya. Itulah namanya musik, itu namanya taste ya. Jadi kalau saya bilang dia, menurut tes saya, dia menutupnya dengan sangat-sangat manis. Taste-nya dapat banget. Itu yang kita bisa belajar dari Ivan Electrica. Udah saya subscribe ya, Entah kenapa kalau netizen kalau saya nggak subscribe itu harus di subscribe. Ya benar juga sih, bentuk duka ya, betul lah netizen Indonesia. Cuman yang mau saya sampaikan di menit-menit terakhir ini adalah kenapa viewersnya cuma segini. Kalau mungkin video saya nggak apa-apa lah viewsnya dikit ya, tapi kenapa views dia dikit?
Padahal ini salah satu mungkin yang saya katakan itu salah satu aransemen yang luar biasa gitu. Walking bass jalan, perkusinya jalan meskipun cuma ini ya perkusinya, tapi porsinya pas banget. Harmonic bending, petikannya bersih, slapnya juga bersih, transisi chordnya juga ciamik banget tadi, progresi chordnya juga enak banget, chord variation juga. Jadi keselnya ya kenapa misalkan ya gampang-gampang itu, yang video tentang gampang-gampang itu viewersnya sangat banyak, tapi ini ya mungkin ini namanya hidden gem ya, belum ditemukan orang aja nih. Nah makanya saya mengundang kalian netizen Indonesia yang maha terhormat dan maha baik. Enggak, salah. Kemahaan itu hanya punya Tuhan. Jadi yang sangat baik dan yang sangat terhormat. Yang terhormat dan yang baik, itu aja lah ya. Tolong di blow up, tolong di share, tolong di like, tolong di komentar yang positif-positif, sehingga dia bisa bangkit lagi untuk menghibur kita nih. Nah jangan lupa di subscribe. Itu lihat dia setahun lalu yang terakhir ya di-upload, mungkin karena kesibukan atau apa. Tapi kalau misalnya kita netizen Indonesia ini sangat-sangat mendukung dia dan dia tahu, pasti kan semangat lagi dia gitu. Jadi mungkin ya entah cuman apa saya gitu. Feeling saya apakah gara-gara viewsnya sedikit dia jadi bosan lagi, atau gara-gara sibukan atau apalah ya. Bisa saja kan. Saya cuma berandai-andai aja, tapi nggak tahu kenyataannya, mungkin dia sibuk atau apa. Tapi kalau dia melihat viewsnya yang video-video dulu itu naik gitu kan, pasti dia juga kan, wah kayaknya saya harus bikin cover lagi yang kita bisa sama-sama belajar ya dari cover-coveran dia. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Silakan kalian bisa komentar di bawah, kira-kira hidden gem fingerstylist mana lagi yang harus kita belajar dari itu. Karena nggak semua viewersnya yang banyak itu permainannya memukau gitu ya. Rata-rata sih memukau ya, tapi tidak menutup kemungkinan viewsnya yang dikit juga sebenarnya banyak sekali permainan yang memukau seperti Ivan Electrica ini. Tolong komentar di bawah ya, kira-kira siapa lagi yang mau kita belajar dari orang-orang yang hidden gem seperti ini. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salut buat Ivan Electrica. Kamu mantap.